Nah, oke. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang bab yang keempat ya, yaitu tentang transformasi geometri ya. Tapi sebelumnya Bapak akan menjelaskan tentang definisinya terlebih dahulu dan macam-macamnya ya. Jadi transformasi geometri itu adalah suatu perubahan posisi, letak atau ukuran gitu. Jadi letak atau ukuran itu bisa ada dua gitu ya, bisa dalam keadaan titik, kemudian yang keduanya itu dalam keadaan bidang. Nanti Bapak kasih contoh dua ya, titik dan bidang. Nah, kemudian ada yang namanya macam-macam dari transformasi. Ada yang dalam bentuk matriks transformasinya langsung gitu. Kemudian ada yang keempat itu yang di bawahnya. Nah, kita bahas yang matriks transformasinya dulu. Jadi kalau matriks transformasi udah ada matriksnya dari soalnya. Ordonya itu 2 kali 2. Ingat ya, ordonya 2 kali 2. Kemudian yang kedua itu translasi atau pergeseran. Nah, translasi atau pergeseran itu biasanya kan kita geser ke kanan, ke kiri, atau atas, atau bawah ya. Kalau bergeser itu ada 4 arah. Kemudian translasi itu kan T, A, B gitu. Nah, kalau arti dari A itu apa? A itu ke kanan atau ke kiri gitu. Tapi kalau B itu artinya atas atau bawah. Nah, jadi translasi itu digeser itu pada 4 arah ya. Jadi kanan, kiri, atas, bawah. Kemudian kita bahas tandanya ya. Kalau misalkan kanan itu berarti positif gitu. Kalau kiri negatif. Kalau atas itu positif, kalau bawah itu negatif, sesuai kuadran aja, sesuai bidang kartesius. Kemudian yang ketiga itu refleksi. Refleksi atau pencerminan itu ada 4, Bapak bahasnya 4 dulu. Terhadap sumbu X, kemudian terhadap sumbu Y, kemudian Y sama dengan X, kemudian Y sama dengan min X. Jadi itu 4-4-nya itu sebuah garis. Jadi anggapnya itu kan sebuah kaca gitu, cermin. Nah, kemudian yang keempat itu rotasi atau perputaran. Nah, kalau rotasi itu kan ngomongnya pasti sudut tuh. Berarti kalau ngomongin sudut pasti ada trigonometri. Nah, ini rumusnya nih. Cos theta min sin theta, kemudian sin theta cos theta. Jadi kalian harus tahu dulu sudut istimewanya. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada yang namanya dilatasi atau perbesaran atau perkecilan. Jadi ada dua ya, bisa diperbesar, bisa diperkecil gitu. Kalau tetap berarti K-nya 0 gitu. Nah, kita matriksnya tuh bentuknya gini, K0, 0K. Dengan K itu adalah apa? K itu adalah skala ya. Skalanya. Kalau 2 berarti berbesar, kalau setengah berarti diperkecil. Nanti ada lah gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke. Sekarang Bapak akan jelaskan tentang basicnya dulu ya. Jadi basic tentang translasi dan refleksi. Jadi basic itu biar kalian paham apa aja yang harus dimengerti di translasi dan refleksi. Bapak bahasnya satu dulu nih, yang translasi ya. Kita tulis nih, translasi atau nama lainnya itu kan pergeseran ya. Jadi pergeseran itu kan Bapak bilang ada 4 arah. Bisa ke atas, bisa ke bawah, kanan, kiri. Nah, ini Bapak tulis aja deh. Ini kan ada 4 arah. Yang pertama itu kan bisa ke kanan, kemudian ke kiri, kemudian ke atas, dan yang terakhir itu ke bawah. Nah, dari segi tandanya, itu ke kanan itu tandanya apa? Positif. Kalau ke kiri itu negatif, kemudian atas itu positif, dan bawah itu negatif. Sesuai dengan bidang kartesius saja, kalian ingat-ingatnya. Kalau translasi itu lambangnya T ya. Nah, translasi kan depannya T tuh. Kemudian misalkan Bapak punya translasi A sama B. Nah, biasanya cuma 2 nih, A sama B aja, nggak ada A, B, C kayak gitu, nggak. Jadi cuma 2, A, B gitu. Nah, arti dari A itu apa? Arti dari A itu ada 2, bisa ke kanan atau ke kiri gitu.
Nah, kalau misalkan yang B itu kalau nggak ke atas ya ke bawah. Jadi kan tandanya tuh udah tuh plus minnya di atas. Nah, ini cuman arahnya aja. Jadi A itu kanan kiri, B itu atas bawah gitu ya. Biar lebih paham, Bapak kasih contoh deh. Misalkan example nih, contohnya gini. Di sini ada translasi 2 min 3. Coba lihat 2. 2 itu kan berarti kalau nggak ke kanan, ke kiri ya. 2 itu positif, berarti kan ke kanan gitu. Kalau kirinya positif. Negatif maksudnya. Kanan itu positif, berarti 2 satuan. Kalau yang bawah itu min, berarti kan arahnya ke bawah. Ke bawah berapa satuan? 3. Ke bawah 3 satuan. Jadi kita lihat tandanya arahnya jadi kemana kan gitu. Kalau positif berarti ke kanan. Kalau misalkan yang negatifnya ke kiri kan gitu. Kalau misalkan nih ada contoh lagi deh biar nggak bingung. Translasi 1, 2. Nah, ini positif semua. 1 itu kan berarti ke kanan tuh. Ke kanan 1. Nah, kalau bawahnya itu atas apa bawah? Ya, atas ya. Atas 2 kan gitu ya. Jadi tinggal tambahin satuan gitu. Jadi kalau positif kalau nggak kanan atas gitu. Kalau negatif ya kiri bawah gitu. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut ya. Sekarang ke basic yang tentang refleksinya. Jadi refleksi nih Bapak tulis ya. Refleksi itu kan arti lainnya itu apa? Pencerminan gitu. Pencerminan. Nah, kemudian pencerminan itu kan tadi Bapak udah bilang ya, kita bahasnya 4 dulu. Bapak tulis deh di sini. Yang pertama terhadap sumbu X, kemudian yang kedua itu terhadap sumbu Y, kemudian yang ketiga Y sama dengan X, dan yang terakhir itu Y sama dengan min X. Ini empat-empatnya bentuknya sebuah garis semua ya. Ya kayak titik kan dicerminkan. Itu garis itu tuh kayak cermin gitu tuh. Nah, kemudian kan waktu kita SMP itu kan misalkan kita ambil nih yang sumbu X. Kita punya titik A, B. Ini titik awal. Nah, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Itu kan A aksen ya. A aksen itu kan berarti ini apa? Bayangan. Kalau double aksen, aksennya ada 2, berarti 2 kali dia ditransformasikan. Kan ini bisa langsung nih A, min B waktu SMP ya. Tapi kalau sekarang ini nggak bisa langsung kayak gini karena lebih kompleks lagi. Nanti yang kita ubah itu adalah sumbu X, sumbu Y, Y sama dengan X, Y sama dengan min X-nya. Kita ubah sumbu X-nya ini menjadi sebuah matriks transformasi gitu. Dengan matriks yang udah disediakan gitu ya. Nah, biar lebih paham, ini Bapak urai aja di sini ya tentang matriks-matriks yang keempat itu tuh. Misalkan ingat ya. Ini harus diingat nih. Jadi kalau misalkan determinan terhadap sumbu X, ya udah matriksnya langsung ingat. Misalkan sumbu X, matriksnya kayak apa? Nah, matriksnya ordo 2 kali 2, 1, 1, 0, 1. Nah, minnya tuh di bawah ya. Sumbu X sama sumbu Y itu gampang ingatnya, karena beda min aja pindah. Nah, tuh kayak gini. Jadi, kalau sumbu X, minnya di bawah, sumbu Y, minnya di atas. Nah, kalau Y sama dengan X itu nolnya yang jadi diagonal utama, yang lainnya angka 1 gitu ya tuh. Jadi kalau sumbu Y minnya di atas, sumbu X di bawah. Tapi kalau Y sama dengan X, diagonal utamanya 0. Kalau Y sama dengan min X, itu satunya dikasih min semua tuh gitu. Jadi 4 ini gampang diingat sebenarnya. Nah, dari keempat ini kalian harus hafalkan ya. Ini semua harus diingat gitu, biar nanti kalau ada transformasi langsung ingat, oh iya ini matriksnya ini gitu ya. Oke, sampai di situ paham ya. Oke, lanjut ke contoh. Nah, oke, sekarang kita masuk ke translasinya nih yang beneran ya. Nah, translasi atau pergeseran. Nah, translasi itu kan lambangnya pakai T. Terus apalagi? Nah, pergeseran itu kan bisa ada 4 arah, kanan atau
kiri kan gitu. Kanan kiri itu sepaket, atas sama bawah sepaket. Jadi kanan atau kiri, atas atau bawah gitu. Kemudian rumusnya nih. Nah, jadi translasi itu yang harus kalian tahu itu penjumlahan. Jadi yang harus kalian ingat ya, translasi itu dijumlahkan gitulah. Kemudian kalau misalkan kita punya titik A, X, Y ditranslasikan oleh A, B seperti biasa. A itu seperti sumbu X, B-nya sumbu Y. Bayangannya itu gimana? Nah, aksennya Bapak tulis nih, bayangan, biar kalian inget tuh. Kalau yang ada aksennya itu berarti bayangan. Nah, berarti bayangannya gimana? Karena dia penjumlahan, kalau yang nama translasi, berarti tinggal jumlahin X tambah A, kemudian Y-nya tambah B, gitu. Udah selesai. Ini rumusnya. Jadi ingat, translasi itu adalah penjumlahan. Ya. Jadi ini rumusnya. Kalian harus ingat translasi itu penjumlahan. Kita langsung ke soal ya. Oke. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke refleksi ya, atau pencerminan. Sebelum kita masuk ke soal. Nah, refleksi itu lambangnya itu pakainya M. Oh iya, lupa ya, refleksi itu pakainya M. Jadi kenapa nggak R? Karena M itu artinya mirror. Mirror itu cermin ya, jadi mungkin ujungnya M sih. Ya, nggak penting juga sih nama mah. Nah, lanjut ya. Jadi pencerminan itu kan Bapak bahasnya nanti 4 tuh. Sumbu X, sumbu Y, Y sama dengan X, dan Y sama dengan min X. Nah, ini Bapak tulis aja rumusnya ya. Nah, rumusnya itu pertama kita tulis dulu bayangannya. X aksen, Y aksen. Bapak tulis nih, bayangan. Pokoknya yang ada aksennya itu bayangan. Kemudian sama dengan matriksnya kita tulis A, B, C, D. Nah, kalau udah, ini matriks transformasinya dari mana dapatnya? Ya, dari tadi yang Bapak udah tulis ya. Kemudian sebelah kanannya kita tulis XY. Nah, XY itu adalah titik awal ya. Nah, dari sini berarti kita udah dapat rumus untuk refleksi ya. Yang ini Bapak kotakin. Set gitu. Nah, kalau udah, nanti kalian ingat-ingat matriks transformasi yang udah Bapak tulis. Oke.